Baik, kita teruskan. Bicara manfaat zakat, infak dan sedekah sudah jelas. Yang pertama, untuk menghilangkan sifat kikir, untuk menghindarkan diri dibilang pelit. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bentengi hartamu dengan zakat dan sembuhkan penyakit-penyakit orang yang ada di sekelilingmu dan dirimu dengan sedekah, dan perkuat keyakinanmu, kemauanmu dengan doa. Ini luar biasa. Ya. Jadi zakat itu fungsi yang pertama sudah jelas, supaya kita ini nggak dibilang pelit. Lalu manfaat yang lain adalah apa? Untuk membasmi secara langsung orang-orang yang kehidupannya hanya mengemis, meminta, mengemis yang dicela oleh agama. Ada bahasa hadis yang bunyinya kalau tidak salah, yadul ulia khair min yadis. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, inilah manfaat adanya dompet duafa, kemudian adanya apa lagi ya Pak ya? Banyak ya. Ada basis, ada basnas, kemudian ada rumah zakat gitu kan. Tapi ini yang kagak enak nih kalau udah ngomong tapi ini. Seringkali maaf, banyak orang bertanya sebetulnya. Begitu banyak organisasi-organisasi, bentukan-bentukan yang mengumpulkan zakat, tapi kenapa kok masih banyak aja orang-orang miskin di Indonesia? Katanya begitu Pak. Ini beliau yang bisa jawab ini. Kalau saya nggak bisa jawab, ya. Ada apa? Di mana letak kesalahannya? Apakah sistem pembagian yang tidak merata? Ataukah memang orang-orang miskinnya yang memang karakternya senang meminta? Nah ini yang repot. Berapa banyak coba? Bahkan fatwa haram sudah dikeluarkan. Ini nggak main-main Fer. Oleh Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan sedekah di jalan-jalan, di lampu-lampu merah, dan akan ditangkap bahkan. Tapi ternyata itu semua tidak efektif. Ya, yang minta banyak, yang memberikannya juga kadang-kadang paling dilema Pak. Masa gue ngasih ditangkap gitu akhirnya. Iya kan? Mungkin kalau kepada yang memintanya adalah iya, tapi kepada yang memberinya ini terus menjadi kontroversi. Nah, sekarang begini. Yang terbaik sudah pasti menurut Al-Quran. Yang terbaik sudah pasti menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang mau nggak kita nih berubah? Ada satu kondisi di mana bangsa ini senang menjadi orang-orang miskin. Nggak usah jauh-jauh deh, lihat berita-berita deh kemarin-kemarin. Ada pembagian minyak tanah apa-apa segala macam, jatahnya udah didapat, kuponnya udah dikasih, masing-masing nggak akan lebih, masing-masing nggak akan kurang. Tapi tidak ada kesabaran di dalam urusan mengantri. Padahal bicara ngantri adalah bicara berjamaah. Itulah pentingnya mendidik kita, membentuk diri kita dalam kondisi mengantri yang baik seperti apa. Nggak usah jauh-jauh, layaknya orang pengen ngantri wudhu. Coba kalau orang rapi gitu kan, enak, cepet gitu, nggak berantakan. Nah inilah satu kondisi yang paling susah untuk dirubah di negeri ini. Negerinya kaya, nggak kurang dari apapun. Kalau orang Arab bilang Indonesia itu negeri sepotong surga. Tuh orang-orang Arab, ya. Mereka mengatakan bahwa kita ini adalah negeri sepotong surga. Harusnya memang kita ini banyak-banyak ngaca ke Palestina. Salah satu contoh negeri muslim yang sangat luar biasa. Tuh lihat saudara-saudara kita. Setiap hari nggak lepas dari mendengar desingan peluru, dentuman bom dan segala macam. Hidupnya susah, morat-marit, apalagi bicara ekonomi. Namanya dalam satu kondisi negara perang, rata-rata keekonomian pasti tidak akan pernah baik. Nah jadi ini yang masih disyukuri dari bangsa kita. Zakat, infak, sedekah adalah merupakan sebuah solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Apalagi Rasul menekankan, surat At-Taubah juga mengatakan ya, ayat 60. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim.
الصدقات للفقراء والمساكين. Sesungguhnya yang namanya sedekah itu untuk orang fakir dan orang miskin. Bla 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 ke belakangnya, Rasul lebih mengutamakan kepada mereka orang fakir dan orang miskin. Pertanyaannya sekarang, apa bedanya orang fakir sama miskin? Orang fakir benar-benar melarat hidupnya, gitu kan? Kadang rumah nggak punya, rumahnya adalah langit, rumahnya adalah kolong jembatan. Pernah nggak mampir ke kolong jembatan? Uje pernah 9 tahun yang lalu iseng-iseng, itu rumah Uje kan di daerah Panganan Jakarta. Terus kalau kepengen ke Gunung Sahari itu ada jembatan merah namanya Pak Haji. Iya, iya. Itu di bawah suka ada yang tinggal. Sekali waktu saya mampir ke situ pengen lihat kehidupan mereka, Allahu Akbar, mewahnya luar biasa. Mewah dengan kemiskinan. Jadi dia tuh mewah dengan kemiskinan, kemiskinan itu menjadi kemewahan buat diri dia. Tinggal di situ, bayangin coba. Ya Allah, ya Karim, dibikin dari papan, Ver. Dia tinggal di situ, Ver. Nggak tahu tuh RT berapa, RW berapa, nomor berapa juga kagak jelas. Ya kan, nggak ada RT-nya sudah pasti. Iya kan? Tapi ya Allah, ya Karim, mau nggak mau dia harus memaksakan hidupnya senang seperti itu dan apa adanya. Makanya kalau kalian tidak bersyukur di sini dengan serius menuntut ilmu, jangan salahin besok tinggal di kolong jembatan. Ya. Mau kolong jembatan Shiratal Mustaqim? Masya Allah. Iya. Serem ya. Iya. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar.